Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan progres kemajuan dari proyek kami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurma Aulia Azizah dengan NIM akhir 183. Saya Pugus Wibowo dengan NIM akhir 088. Saya Bagus Febriansyah Pratama dengan NIM akhir 144. Saya Samuel Eka Putra Hasugian dengan NIM akhir 233. Yang pertama adalah pemodelan clustering. Jadi model clustering yang telah kami lakukan adalah clustering terhadap ulasan yang memiliki label negatif untuk memperoleh kesimpulan setiap cluster yang akan digunakan sebagai rekomendasi untuk pengembangan developer game selanjutnya. Sampel yang diambil untuk clustering adalah 500 data ulasan negatif per gamenya. Model clustering yang dipakai adalah hierarchy clustering dengan pendekatan Euclidean dan sesuai hasil siloed skor terbaik, dan juga menggunakan K-means untuk clustering. Penentuan jumlah cluster dilakukan dengan melihat dendrogram dan melihat Sihout score untuk hierarchy clustering. Sedangkan elbow method untuk K-means clustering adalah yang selanjutnya akan dievaluasi menggunakan Sihout score untuk melihat nilai model itu. Selanjutnya adalah output. Output yang kita hasilkan adalah rekomendasi perbaikan untuk pihak pengembang atau developer. Output dari proyek ini adalah rekomendasi perbaikan maupun pengembangan berdasarkan keluh kesah pemain untuk pihak pengembang atau developer. Lanjut ke kodenya. Untuk kodenya, awal mulanya adalah kita mengelompokkan data dengan label negatif dan juga membatasi sampelnya hanya 500 data yang diambil. Selanjutnya adalah menggunakan TF-IDF untuk vectorizer-nya. Lanjut dengan kami dan juga hierarki clustering-nya. Untuk game yang saya clustering adalah di sini adalah game hop. Rangkuman untuk game hop, rangkuman yaitu rangkuman keluh kesahnya adalah dari kami dulu. Cluster 0 adalah pemain mengalami bug pada saat start game. Cluster 1, pemain mengalami bug sinyal jika menggunakan WiFi. Cluster 2, bug pada resource yang harus di-download terus-menerus setiap season berakhir. Cluster 3, grafik yang semakin buruk ditambah tim yang dijumpai pemain kebanyakan adalah bot. Cluster 4, pemain mengeluhkan tentang ranknya yang terus menerus turun karena bertemu tim yang tidak jago atau cupu. Dan yang terakhir adalah cluster 5. Pemain mengeluhkan pemilihan lane yang tidak seimbang pada pertandingan. Untuk clustering yang kedua yaitu hierarki clustering. Kita menggunakan silot score untuk menguji keempat metode dan menggunakan metode Euclidean. Dari keempat metode ini kita menguji dari cluster 2 sampai 10 dan menemukan jumlah cluster yang terbaik menurut metodenya masing-masing. Hierarki clustering, cluster 0 adalah pemain mengeluhkan sistem matchmaking yang tidak imbang dan juga grafik yang sangat buruk. Cluster 1, bug pada resource yang harus di-download terus-menerus pada saat pergantian season. Dan untuk cluster 2, bug pada penginstalan jika menggunakan WiFi, tapi pada saat menggunakan data lancar. Untuk
Game yang selanjutnya adalah game PUBG M yang akan dijelaskan oleh Samuel. Untuk selanjutnya di sini ada PUBG M. Untuk thumbnails-nya. Oke, untuk Kamisnya di sini cluster 0, game PUBG semakin berat karena kebanyakan skin baru semenjak tidak dipegang oleh Tencent. Untuk cluster 1, pemain mengalami frame drop atau lag pada screen pada saat bermain game. Untuk cluster 2, bug pada suara yang dihasilkan mic pada saat jaringan jelek. Untuk cluster 3, login PUBG semakin susah pada akun yang memiliki verifikasi tambahan. Untuk cluster 4, pada saat masuk halaman login, beberapa pemain mengalami bug pada jaringan yang menyebabkan stuck atau tidak bisa masuk. Lalu untuk cluster 5, lag yang disebabkan size game PUBG yang semakin besar gigabyte-nya atau size-nya. Lalu untuk hierarkinya, pada hierarki cluster 0, di sini pada saat halaman login mengalami stuck dan mengalami drop FPS atau frame drop. Lalu cluster 1, pada saat bermain solo, para pemain sering mengalami bug jaringan. Pada cluster 2, pada saat bermain mode klasik, pemain mengeluhkan looting yang kurang memadai, sedangkan sudah ada musuh yang menghampiri. Untuk cluster 3, para pemain mengalami black screen dan mengeluhkan animasi yang jelek. Untuk cluster 4, pemain mengeluhkan update senjata, tetapi malah senjata itu menjadi minus atau performanya menurun setelah dilakukan update pada senjata tersebut. Untuk cluster 5, maraknya peretas game atau cheater yang membuat para pemain kesal dan menuntut agar pihak pengembang cepat memblokirnya. Untuk cluster 6, masalah pada giroskop yang error. Untuk cluster 7, pemain membandingkan game PUBG dengan FF atau Free Fire pada sektor currency dalam game. Untuk cluster 8, pemain mengeluhkan pihak pengembang yang pelit untuk membagikan item currency pada game. Lalu untuk cluster 9, pemain kecewa karena fitur highlight hilang. Karena itu sangat penting untuk mendapatkan momen yang bagus dalam pertandingan. Pada game Free Fire, saat menggunakan clustering Kemin, saat cluster 0, pemain mengeluhkan banyaknya cheater atau peretas game yang membuat ketidaknyamanan para pemain yang sedang bermain. Pada klaster pertama, pemain yang bermain pada mode CS mengeluhkan sering bertemu tim yang tidak seimbang, tim sendiri mainnya seperti bot, sedangkan musuh yang dihadapi sangat jago. Pada klaster kedua, pemain mengeluhkan pada saat masuk ke halaman login maupun melakukan login setelah melakukan download, sering terjadi kesalahan sinyal yang tidak diketahui terjadi karena ping yang tidak stabil.
Pada klaster ketiga, pemain mengeluhkan event dan spin yang sangat jelek. Pada klaster keempat, pemain mengalami bug damage pada senjata tertentu. Pada klaster kelima, pada saat jaringan kurang stabil, halaman login tidak dapat diakses atau sering kali mengalami bug. Saat menggunakan hierarki clustering, klaster 0, pemain mengalami bug pada halaman login. Klaster 1, pemain mengeluhkan sistem matchmaking pada mode rank CS yang seringkali mendapatkan tim bot tetapi musuh yang dihadapi tidak seimbang. Pada klaster kedua, bug pada tombol baju yang terjadi di mode custom sangat mengganggu pada saat pemain menggunakan sniper. Pada klaster ketiga, kill pada mode rank mengalami penurunan signifikan dikarenakan banyak cheater atau peretas game yang belum di-ban. Pada klaster keempat, event dan spin yang kurang seru karena sulitnya mendapatkan item tersebut. Klaster 5, player mengalami stres karena bintangnya turun pada mode CS. Klaster ke-6, jaringan sering error pada saat halaman loading. Pada klaster ke-7, pemain mengeluhkan banyaknya peretas game yang memakai file game yang sudah dimodif agar permainan terasa mudah. Pada klaster 8, internet atau jaringan pada sistem seringkali mengalami bug. Dan pada klaster 9, bug pada level fast yang seringkali terjadi pada mode CS. Selanjutnya adalah clustering game Mobile Legends. Jadi ketika kita menggunakan elbow method, maka didapatkan dua klaster. Yang pertama adalah terdapat masalah yaitu jaringan pada ping saat MLBB update seringkali tidak stabil. Atau ping mengalami jumping yang sangat merugikan pemain pada saat bermain. Lalu klaster yang kedua mempunyai masalah lawan saat rank tidak seimbang atau matchmaking yang tidak seimbang karena tim pemain terdapat banyak sekali pemain cupu sedangkan musuhnya sangat-sangat jago. Lalu ketika kita menggunakan hierarki Euclidean dan Ward, kita mendapatkan beberapa clustering yaitu 5. Yang pertama, terdapat masalah matchmaking rank yang tidak seimbang, ditambah jaringan yang seringkali tidak stabil, membuat para pemain kalah. Klaster yang kedua, pemain seringkali mengeluhkan tentang tim pada saat bermain yang dirasa tidak seimbang dengan musuh yang dihadapinya. Lalu klaster yang ketiga, pada saat bermain solo, seringkali bertemu musuh yang jago, tetapi timnya seperti bot yang menyebabkan kekalahan. Lalu pada klaster yang keempat, pemain mengeluhkan suatu keanehan pada jaringan mereka, padahal ping mereka hijau, tetapi kenapa jaringan mereka tiba-tiba lag? Ini adalah suatu bug pada jaringan. Yang terakhir, pada saat MLBB update, para pemain sering kali mengalami keanehan atau anomali pada jaringan maupun ping yang menyebabkan ketidaknyamanan saat bermain setelah melakukan update. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.